Pernah nggak sih kamu ngerasain tinggal di kos yang suasananya dingin banget? Bukan karena AC, tapi karena hawa aneh yang susah dijelasin? Cerita ini tentang seorang mahasiswa perantauan yang ngekos di Semarang. Kosnya murah, ibu kosnya ramah, tempatnya strategis. Tapi di balik semua itu, ada rahasia kelam yang bikin bulu kuduk berdiri. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Aku masih ingat betul malam itu. Malam pertama aku pindah ke kos yang katanya paling murah di daerah Semarang atas. Jam udah nunjukin angka 1 pagi. Langit masih gerimis. Angin dingin nyusup sampai ke tulang. Dan suasana sekitar udah sepi kayak kuburan. Ojek online yang nganterin aku berhenti pas di depan gerbang kos yang udah karatan. Begitu aku turun dan narik koper dari bagasi motornya, si abang ojek langsung nengok kanan kiri kayak ada yang ngawasin. "Mas, serius mau tinggal di sini?" Tanyanya lirih, setengah berbisik, sambil nahan helmnya yang masih dipakai. Aku cuma senyum, meski jujur dalam hati agak ciut juga. Perasaan gak enak mulai nyusup pelan, tapi aku udah bayar DP, dan kosan ini yang paling dekat dari kampus. Harganya juga pas buat dompet anak rantau kayak aku. Jadi ya, bismillah aja. Aku ngeliat ke bangunan kosnya, 3 lantai, tapi kelihatan tua banget. Cat tembok udah ngelupas di banyak sisi. Jendelanya banyak yang kusam, dan di halaman depannya tumbuh pohon bambu yang tinggi-tinggi dan lebat. Angin malam bikin bambu itu saling bergesek, ngeluarin suara krek-krek pelan yang entah kenapa terasa kayak bisik. Penerangan juga minim, cuma ada satu lampu rimang-rimang di depan pintu utama. Dan itu pun kayaknya udah mau mati si abang. Ojek buru-buru pamit, bahkan gak nungguin aku sampai masuk. Dia cabut sambil nunduk, motornya langsung ngebut tanpa nengok lagi ke belakang. Aku ngelirik ke arah gerbang, yang langsung nutup sendiri pelen-pelen begitu angin lewat, kayak ada yang nutupin. Aku dorong pintu besi itu dan masuk ke dalam pelataran. Begitu kakiku nyentuh ubin depan kos, aku bisa ngerasa udara di situ beda. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang aneh, kayak lembab dan berasa berat di dada. Aku sempat ngedumel dalam hati, apa AC-nya bocor keluar ya? Beberapa langkah ke dalam, pintu kayu di depan terbuka pelan. Seorang ibu-ibu berdiri di sana, tubuhnya agak gemuk, kulitnya putih pucat, dan rambutnya disanggul rapi. Dia pakai daster warna biru muda dengan motif bunga-bunga kecil. Wajahnya lebar banget tapi matanya kosong, datar, dingin. "Mas Raka ya?" Suaranya lembut banget tapi datar. "Ayo masuk, ayo." Aku mengangguk cepat. "Iya Bu, maaf ya malam-malam." "Gak apa-apa," potongnya sambil mempersilahkan aku masuk. "Tapi malam-malam gini masuknya pelan-pelan ya, jangan ganggu yang lain." Dia bilang begitu sambil matanya melirik ke arah lorong gelap di sisi kiri dalam rumah. Lorong sempit, lampunya redup, dan entah kenapa terasa kayak menyedot pandangan orang yang ngelihatnya. Aku langsung noleh ke arah koperku lagi, pura-pura gak denger ucapannya. "Bu Marni." Begitu dia mengenalkan diri, ngajak aku ngelangkah masuk ke ruang tengah. Ruangannya lumayan luas, tapi gelap. Cuma satu lampu kuning yang menyala di atas meja kecil yang ada vas bunga plastik. Dindingnya penuh lukisan-lukisan tua yang bingkainya udah karatan. Dan di pojok ruangan, ada patung semacam perempuan bawa kendi yang mukanya udah setengah rusak. "Ada anak-anak kos lain, Bu?" tanyaku sambil melirik sekeliling. "Ada," jawab Bu Marni pelan. "Tapi mereka udah istirahat. Anak-anak sini memang gak suka banyak ribut." Aku ngangguk pelan, tapi jujur, aku gak denger suara apapun sejak masuk. Gak ada suara kipas angin, suara TV, bahkan suara napas dari komar-komar. Sepi. Kayak aku satu-satunya orang di situ. Dia nunjuk ke arah tangga, tapi lalu berhenti dan bilang, "Kamar kamu di bawah aja ya, di nomor 3. Di lorong sana." Tangan keriputnya ngarah ke lorong gelap yang tadi dia lihat. Aku langsung nelan ludah, paling adem di situ. Tambahnya, aku seret koperku lewat lantai keramik yang udah banyak retaknya. Suara gesekan roda koper kayak makin nyaring di lorong itu. Langit-langit lorong rendah, dan dindingnya lembab. Aroma apek dan sesuatu yang amis samar mulai kecium. Setiap langkahku kayak makin berat, dan perasaan gak enak makin nyesek di dada kamar. Nomor 1 dan 2 aku lewatin. Tapi anehnya, pintunya tertutup rapat. Pegangannya dililit kain merah dan diganjel pot kecil berisi bunga kering. Begitu sampai di depan kamar nomor 3, Bu Marni nyodorin kunci. "Ini kuncinya. Jangan buka kamar orang lain ya. Fokus aja di kamarmu." Aku cuma bisa jawab, "Iya Bu, aku masuk ke kamar. Cukup luas. Ada ranjang, lemari, meja belajar, dan kipas angin tua di atas lemari. Tapi bau lembabnya nyengat. Dinding ada bekas garis hitam panjang,
kayak pernah kebakar. Lantainya dingin banget padahal aku pakai sandal. Dan waktu aku buka jendela yang ngadep ke taman belakang, pandanganku langsung ketemu pohon pisang yang gede banget. Di bawahnya ada sumur kecil yang ditutup papan kayu tua. Entah kenapa, waktu lihat sumur itu, tengkukku langsung meremang. Aku coba ngerapihin barang-barang, pasang spray, dan ngecek lemari. Tapi waktu aku buka lemari, ada kertas sobekan tipis yang nyelip di pojok. Tulisan tangan di situ bilang, kalau kamu denger langkah kaki jam 2 pagi, pura-pura aja nggak denger. Jangan buka pintu. Jangan nyaut apapun. Tanganku gemetar waktu baca itu. Aku balik badan pelan. Dan jantungku makin kenceng. Karena di cermin yang nempel di dinding kamar, aku ngeliat bayangan cewek berdiri di pojok kamar. Tapi waktu aku noleh, langsung. Nggak ada siapa-siapa. Aku duduk di kasur. Napas ngos-ngosan. Pikiranku kacau. Mungkin capek. Mungkin cuman halusinasi karena suasana barunya aja. Tapi malam itu, sekitar jam 2:10, aku kebangun karena dengar suara. Langkah kaki, pelon, tok, 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 jalan di lorong, lalu berhenti tepat di depan pintuku. Aku nahan napas, gak berani gerak, gak berani buka mata, tapi yang bikin aku hampir nangis adalah suara ketukan di pintu. 3 kali, pelan tapi jelas, tok dan ada suara perempuan pelan banget bilang, "Mas, buka dong, dingin." Nadanya datar, gak ada ekspresi, gak ada tekanan. Tapi justru itu yang bikin suara itu lebih serem dari teriakan. Aku ingat isi kertas tadi siang. Aku cuma diem, nahan, napas, gak nyaut, gak gerak. Ketukannya berhenti, tapi suara napasnya masih kedengeran dari balik pintu. Pelan-pelan, suara itu makin menjauh. Tapi samar, aku dengar suara tawa pelan, kayak cewek cekikikan sambil jalan. Besok paginya, waktu aku keluar kamar, aku lihat sesuatu yang bikin aku makin merinding. Di depan pintu kamarku, ada bekas kaki basah, ukurannya kecil, kayak jejak kaki perempuan. Tapi yang aneh, jejak itu cuma ada 1 pasang, dan berhenti di depan pintuku. Gak ada arah datangnya dari mana, gak ada arah perginya juga. Aku mulai ngerasa ada yang gak beres di kos ini. Tapi aku belum tahu bahwa semuanya baru aja dimulai. Kamar nomor 3, katanya paling adem. Awalnya aku pikir adem yang dimaksud itu ya, karena letaknya paling pojok dan deket taman belakang yang ditumbuhi banyak pohon pisang. Tapi 2 malam tidur di sana, aku mulai ngerti. Adem yang dimaksud Bu Marni bukan adem biasa. Ademnya beda. Adem yang dinginnya kayak nempel sampai ke tulang belakang. Adem yang bikin tengkukku sering kesemutan. Apalagi kalau lampu kamar udah dimatiin malam pertama. Aku pikir gangguan cuma sugesti karena suasana baru. Tapi malam kedua, gangguan itu makin nyata. Sekitar jam 2 pagi, lampu kamar mulai kedap-kedip sendiri. Padahal aku udah ganti bohlam baru. Sialnya, pas aku lagi nonton film horor di laptop buat ngusir takut, lampunya tiba-tiba mati total. Gelap, laptop mati. Kipas berhenti. Aku duduk di kasur, bingung. Tiba-tiba, tok, tok, suara langkah kaki. Pelan, berat, kayak orang nyeret sandal pelen-pelen di lorong. Awalnya 1 pasang kaki, lalu beberapa detik kemudian, kayak ada 2 pasang kaki. Suaranya pelan, tapi jelas, gak kebayang seremnya, karena lorong itu gelap total dan jendelaku ngadep taman yang juga gelap gulita. Gak ada sumber cahaya, gak ada suara lain kecuali detak jantungku dan langkah kaki itu. Aku merem, coba pura-pura gak denger, tapi setelah langkah kaki itu hilang, gantian ada suara kayak bisik-bisik dari balik tembok. Pelan, gak jelas ngomong apa, tapi nadanya kayak merintih. Atau mungkin ngaji terbalik. Aku gak yakin, tapi telingaku jelas nangkep suara-suara itu ada di luar. Kadang kayak di sebelah kanan kasurku, kadang kayak dari balik lemari. Besoknya aku tanya Bu Marni. Dia lagi duduk di ruang tamu, nyapu-nyapu bulu ayam dari lantai. Begitu aku bilang soal suara langkah kaki dan bisikan itu, dia cuma senyum sambil terus nyapu. Oh, itu mungkin suara anak-anak kos yang lain. Mas, tapi jangan terlalu banyak nanya ya, nanti malah nggak betah. Aku ngerasa kalimat itu aneh. Pertama, selama 2 hari aku belum ketemu satupun anak kos lain. Kedua, lorong selalu gelap. Dan ketiga, kamar nomor 2 dan 4 nggak pernah kebuka. Gagang pintunya dipaku. Aku sempat lihat lebih dekat. Dan iya, benar-benar dipaku, bener-bener disegel. Kayak udah lama nggak dipakai. Aku tanya, "Bu, kamar sebelah ada penghuninya ya?" Bu Marni tetap senyum. Tapi kali ini dia cuma jawab singkat. "Dulu pernah." "Dulu? Maksudnya sekarang enggak?" Tapi kok tadi dia bilang suara itu suara anak-anak kos? Aku nggak lanjutin nanya. Tapi malam itu aku mulai nyusun rencana buat pasang kamera kecil di kamar. Bukan buat dramatisasi kayak di film horor,
Tapi karena aku mulai ngerasa kayak diawasin. Setiap kali aku ngadep ke tembok, aku ngerasa kayak ada yang berdiri di belakang. Bahkan kadang waktu lagi ngaca, aku pernah lihat pantulan bayangan cewek berambut panjang berdiri di pojok kamar. Tapi begitu aku noleh, kosong hari ketiga, aku nekat buka pintu kamar tengah malam. Aku mau buktiin semua ini cuma perasaan doang. Tapi begitu pintu kebuka, yang aku lihat justru lorong yang gelap total. Gak ada satupun lampu menyala. Padahal aku yakin siang tadi lampunya masih hidup. Aku keluarin HP, nyalain senter. Lorong itu sempit, panjangnya sekitar 7 meter. Di sisi kiri ada kamar 1 dan 2. Sisi kanan kamar 4 dan 5. Kamar 6 ada di ujung. Aku jalan pelan. Tiap langkah berusaha nggak berisik. Tapi lantai Yuben yang tua itu selalu bunyi, krek-krek, kayak nangis minta diganti. Sampai di depan kamar nomor 2 aku berhenti. Tanganku gemeteran. Senter HP nyorot ke gagang pintu yang dipaku. Tapi anehnya, kain merah yang kemarin melilit gagang pintu itu sekarang udah nggak ada. Aku lirik ke kamar nomor 4, sama pintu masih tertutup. Tapi kayak ada cahaya redup dari bawah celahnya. Aku deketin pelan, dan pas aku nempelin telinga ke daun pintu, aku dengar suara tangis. Perempuan, pelan, parau, kayak orang yang udah lama nahan sakit. Aku mundur sepat-sepat dan balik ke kamar. Tapi baru setengah jalan balik, lampu lorong nyala. Tiba-tiba, bukan nyala semua, tapi nyala satu-satu dari ujung ke ujung. Kayak ada yang jalan sambil nyalain lampu. Klik, klik, klik. Dan aku sadar, gak ada saklar lampu di lorong ini. Aku lari ke kamar, kunci pintu, tarik selimut, dan nyumpel telinga pakai headset. Tapi headset itu juga mati sendiri. Aku cuma bisa nutup mata sambil doa dalam hati. Malam itu aku gak tidur sama sekali. Besok paginya, aku mutusin buat keluar sebentar, cari udara. Aku ke warung kopi depan gang yang jaga anak muda namanya Mas Dani. Sambil ngopi aku koba basi-basi tanya soal kosan Bu Marni. Mas Dani langsung diem, mukanya berubah. Dia ngerokok dulu baru akhirnya bilang, "Mas, kos itu serem, udah lama kosong." Tapi Bu Marni masih buka terus. Saya juga bingung. Katanya ada aja yang ngekos, tapi yang kelihatan cuma 1-2, sisanya entah. Aku nelen ludah. Dia nambahin dulu, kamar nomor 3 tempat tinggal anak cowok hilang, gak pamit, gak ada kabar. Terus, yang kamar nomor 2, cewek, mahasiswi. Ketahuan ibunya terakhir tinggal di situ. Tapi pas dicari, gak ada. Aku langsung diem. Bahkan kopi di gelasku rasanya pahit banget. Aku pamit buru-buru. Jalan pulang sambil mikir keras. Kos ini bukan sekadar angker, tapi kayak ada sesuatu yang nunggu. Sesuatu yang gak kelihatan. Begitu masuk kamar, aku duduk di kasur. Tanganku masih gemetar. Tapi yang bikin aku makin gak tenang, waktu aku ngelihat lemari yang semalam kututup, sekarang kebuka. Dan di dalamnya ada boneka kecil. Boneka kain warna putih, lusuh, rambutnya dari benang hitam. Dan di dadanya ada tusukan jarum jahit. Aku nggak punya boneka itu. Aku nyoba buang bonekanya, masukin ke plastik, dan kubuang ke tong sampah luar. Tapi malamnya, waktu aku buka lemari lagi, boneka itu ada di tempat yang sama, dengan posisi yang sama, dan di bawahnya, kertas kecil bertuliskan, "Jangan buang aku jagain kamu." Aku nggak tidur malam itu. Mataku terus mantau lemari. Tapi yang bikin jantungku hampir copot adalah saat aku ngelihat lemari itu kebuka sendiri. Pelan banget. Dan di sela-celah pintunya ada mata yang ngintip dari dalam. Mataku berkaca-kaca. Aku bangun, kabur keluar kamar. Tapi lorong udah gelap. Aku nyari saklar, tapi gak nemu. Akhirnya aku duduk aja di depan kamar sambil nahan tangis. Gak tahu mesti ngapain. Gak tahu harus percaya apa enggak. Tiba-tiba dari ujung lorong aku lihat sosok Bu Marni berdiri. Gak tahu sejak kapan dia ada di sana. Dia cuma berdiri, pakai daster putih yang panjang banget sampai menyapu lantai. Rambutnya kali ini gak disanggul, terurai, panjang, dan basah. Dia senyum, lebar banget tapi matanya merah. "Ada apa Mas Raka? Malam-malam gini duduk di luar. Nanti masuk angin, aku gak bisa jawab." Lidahku keluh. Tapi satu hal yang aku sadar, dari kakinya netes darah pelan-pelan, ngelewatin lantai keramik, lorong, dan malam itu, aku baru sadar. Kamar nomor 3 bukan sekadar paling adem. Tapi kamar itu udah milik sesuatu. Dan aku baru aja jadi penghuni berikutnya. Hari ketiga aku tinggal di kos itu, rasa penasaran mulai ngalahin rasa takut. Awalnya karena hal sepele perut lapar, aku bangun sekitar jam 10 malam. Karena belum makan dari siang. Isi perut cuma kopi sama roti dari warung. Aku ingat tadi siang beli mie instan. Dan niatnya mau masak di dapur belakang. Tapi pas aku jalan ke arah dapur,
Aku lihat pintunya, terkunci rapat. Gagang pintunya udah berkarat, dan ada tulisan kecil di atas pintu, dilarang masuk. Aku sempat ketuk pintu kamar Bu Marni, yang letaknya nggak jauh dari tangga. Dia langsung keluar sambil senyum seperti biasa, tapi tatapan matanya jelas beda. Dingin dan sedikit tajam. Aku bilang, "Bu, dapurnya bisa dipakai nggak? Mau masak mie sebentar." Tapi dia langsung geleng pelan. "Mas, dapur nggak boleh dipakai. Udah lama nggak dipakai. Kalau lapar bilang saya aja, biar saya buatin." Nada bicaranya masih sopan, tapi tegas. Kayak nggak bisa dibantah. Aku cuma bisa ngangguk, meski perasaanku makin gak enak. Maksudnya, ini kan kosan, bukan hotel. Masa nggak boleh pakai dapur sendiri? Tapi, aku masih nahan. Aku mikir mungkin dapurnya beneran rusak atau bahaya kalau dipakai. Jadi, malam itu aku batal masak dan tidur dengan perut kosong. Tapi sekitar jam 2:15, aku kebangun karena haus. Gelas minumku kosong dan dispenser di luar kamar, biasanya di dekat dapur. Aku keluar kamar pelan-pelan. Suasana lorong, sepi seperti biasa. Lampunya redup, dan dari arah ujung lorong tempat dapur berada bau aneh kecium samar-samar. Campuran antara dupa yang udah lama mati dan bau amis. Bikin dada agak sesek. Yang bikin aku berhenti melangkah adalah pintu dapur yang siang tadi terkunci rapat, malam itu sedikit terbuka. Celahnya sempit tapi cukup untuk ngintip ke dalam. Cahaya dari dalam remang, kayak dari lilin atau lampu minyak, bukan lampu listrik. Aku nggak tahan. Rasa penasaran ngalahin rasa aku ngintip pelan-pelan lewat celah pintu yang kebuka sedikit. Ruangan dapur itu ternyata nggak terlalu besar. Tapi yang bikin aku langsung merinding adalah benda yang ada di tengah lantai dapur. Sebuah baskom besar warna hitam agak mengkilap kena cahaya lilin. Di sekeliling baskom itu ada dupa 5 atau 6 batang yang udah setengah mati. Asapnya masih mengepul tipis, tapi baunya nyengat banget. Dan kayak ada campuran sesuatu yang busuk. Aku sempat mikir mungkin itu air kembang atau semacamnya. Tapi waktu aku lihat lebih jelas, aku nyadar ada sesuatu yang ngambang di permukaan air hitam dalam baskom itu. Rambut panjang, hitam, terurai, seperti rambut manusia. Aku langsung mundur satu langkah. Hampir nggak bisa nahan napas. Tapi pas aku mundur, pintu dapur bunyi kreat. Pelan banget, aku langsung kabur balik ke kamar tanpa pikir panjang. Jantungku deg-degan kayak mau copot. Begitu nyampe kamar, aku langsung kunci pintu, nutup tirai jendela, dan duduk di pojok kasur sambil merem. Aku nggak bisa tidur malam itu. Dan selama sisa malam itu, aku cuma bisa dengar suara pelan tapi jelas. Dari arah dapur suara perempuan, nangis, nggak keras, tapi nangis yang pelan. Kayak orang nahan sakit sambil meringis. Nangisnya terputus-putus. Sesekali dibarengin suara cekikikan halus. Aku nggak tahu itu suara satu orang atau dua. Tapi yang pasti, suara itu bikin bulu kudukku berdiri dari kepala sampai kaki. Niat mau cari penginapan buat pindahan. Tapi pas keluar ke halaman depan, Bu Marni udah berdiri di depan pintu pagar. Senyumnya makin lebar dari biasanya. "Mas Raka, mau kemana pagi-pagi gini?" Suaranya lembut, tapi entah kenapa nada suaranya bikin merinding. Kayak udah tahu rencanaku. Aku gugup, "Mau cari makan dulu, Bu." Dia ngangguk pelan, masih senyum, tapi sebelum aku jalan, dia nambahin, "Dapurnya jangan diliatin lagi ya, Mas. Apalagi malam-malam, itu bukan buat sembarang orang." Aku ngangguk cepat, pura-pura nggak paham, tapi dalam hati, aku makin yakin. Ada yang sangat gak beres dengan kos ini. Dan terutama, dengan dapur itu. Malam keempat, suara nangis dari arah dapur makin jelas. Aku coba pasang headset, muter lagu keras-keras, tapi suara itu tembus, kayak langsung masuk ke dalam kepala. Dan jam 3 tepat lampu kamarku kedap-kedip lagi. Aku bangkit dari kasur, pelan-pelan ngintip dari lubang kunci kamar. Lorong sepi, tapi dari ujung lorong, aku lihat sesuatu. Bayangan putih, berdiri diam di depan dapur. Rambutnya panjang, menjuntai sampai lantai. Badannya gak gerak, tapi tiba-tiba, dia nunduk, tangannya ngelipet ke lantai, dan mulai merangkak, pelan banget, ke arah kamarku. Aku langsung mundur tutup lubang kunci. Tubuhku gemetar, napas ngos-ngosan. Aku nunggu, 10 detik, 20. Lalu, ketukan di pintu, pelan, 3 kali. Tok, tok. Aku nggak berani ngomong, tapi telingaku jelas dengar suara perempuan dari luar pintu, berbisik, "Mas, saya haus." Aku nggak jawab. Beberapa detik kemudian, suara itu ganti, "Mas Raka, buka ya." Cuman sebentar. Aku masih diem, tapi tanganku mulai gerak ngambil alkeran kecil dari tas, dan ku baca pelan-pelan. Semakin lama aku baca, suara itu makin lemah, sampai akhirnya hilang. Besok paginya, waktu aku buka pintu,
Di depan kamarku ada cangkir kecil warna putih. Isi airnya bening, tapi ada helai rambut di dalamnya. Panjang, hitam, masih basah. Aku buang cangkir itu. Tapi malam berikutnya, cangkir itu balik lagi. Isinya sama, dan tiap jam 3 pagi, suara nangis dari dapur makin lama makin dekat. Kadang, suara sendok jatuh. Kadang suara air kayak dituang ke lantai. Aku makin yakin kalau dapur itu bukan dapur biasa. Itu tempat ritual, tempat sesuatu dikasih makan. Atau mungkin dikasih tumbal. Aku coba tanya Bu Marni lagi, kali ini lebih serius. Bu, sebenarnya dapur itu buat apa sih? Dia diem lama, gak langsung jawab. Tapi akhirnya dia duduk di kursi rotan di ruang tamu dan ngomong pelan, dulu dapur itu tempat masak. Tapi sejak kejadian itu, gak pernah dipakai lagi. Kejadian apa, Bu? Dia menatapku. Lama, matanya agak berair. Tapi bukan sedih, lebih ke marah. Kamu gak usah tahu, Mas. Kamu cuma numpang tinggal, jangan ikut campur. Kaks, pintu harus kamu buka. Aku langsung ngerti kalau aku udah nyentuh batas. Tapi dalam hati, aku juga gak bisa tinggal diam. Malam ke-6, aku coba rekam suara dari dapur pakai HP yang kutaruh di luar kamar. Pas pagi harinya aku dengerin rekaman itu. Bulu kuduku berdiri di menit ke-28. Suara nangis kedengeran. Tapi bukan cuma itu. Ada suara laki-laki, berat, serak, kayak nafasnya pendek-pendek. Dia bilang, satu lagi, belum cukup, satu lagi. Dan suara itu diakhiri sama teriakan pendek, kayak suara perempuan kesakitan. Lalu hening. Aku hampir muntah dengerin itu. Tapi sebelum aku sempat ngelakuin apa-apa, HP-ku mati. Layarnya gelap total. Gak bisa dinyalain lagi sampai sekarang. Sejak malam itu, aku gak berani keluar kamar sama sekali. Aku tidur pakai lampu nyala, headset nyala, dan mushaf di bawah bantal. Tapi tetap aja, suara dari dapur gak pernah berhenti. Dan makin malam, makin dekat sekarang. Aku gak cuma denger suara nangis, tapi suara langkah kaki di dalam dapur. Kayak seseorang jalan pelen-pelen sambil nyeret rantai. Dan kadang, suara itu berhenti pas di depan pintu kamarku. Menunggu aku buka. Aku makin curiga. Kos ini katanya punya 6 kamar. Tapi dari hari pertama aku pindah, aku belum pernah sekalipun lihat penghuni lain keluar kamar. Gak pernah, tiap pagi sampai sore, lorong sepi. Pintu-pintu kamar tertutup rapat. Bahkan suara televisi atau orang mandi pun gak ada hening banget, kayak kuburan. Awalnya aku pikir ya mungkin jadwal kuliah mereka beda, atau mereka tipe yang gak suka banyak omong. Tapi lama-lama aku ngerasa aneh. Aku udah 3 hari di situ, tapi gak sekalipun ketemu siapapun selain Bu Marni. Akhirnya malam itu aku coba nyapa tetangga sebelah kamar, nomor 4. Aku ketok pelan, permisi, gak ada jawaban. Aku ketok lagi, agak keras. Mesugak 80, jawaban. Tapi entah kenapa pas aku mau balik badan, aku ngerasa kayak ada yang ngintip dari lubang pintu. Rasanya bulu kuduk langsung berdiri. Aku nggak ngelanjutin ketok, langsung balik ke kamar dan nutup pintu rapet-rapet. Tapi rasa penasaranku nggak bisa hilang. Sekitar jam 2 lewat, aku masih kebangun karena suara langkah kaki. Bukan cuma langkah, tapi juga suara kayak orang ngaji. Tapi nadanya aneh, kayak dibaca kebalik. Aku coba nempelin telinga ke tembok sebelah. Suaranya dari kamar nomor 4. Suara perempuan, pelan, tapi nadanya bikin kepala nyut-nyutan. Setiap kali dia nyebut satu ayat, hawa kamar kayak makin dingin, dan tiba-tiba dari lubang angin atas tembok, ada bau amis kecium, kayak bau darah yang udah lama. Aku langsung mundur, ambil selimut dan sembunyi di bawahnya. Malam itu aku gak berani tidur sama sekali. Sampai pagi, besoknya, rasa penasaran ini udah gak ketahan. Aku jalan ke warung kecil depan gang, beli kopi sachet dan roti. Iseng aku tanya ke mos-mas yang jaga warung, "Mas, itu kos di ujung gang, Bu Marni yang punya ya?" Dia langsung nengok cepat, kayak waspada. "Mas masih tinggal di situ?" Aku ngangguk. Dia langsung narik napas panjang. "Mas, itu kos udah kosong sejak tahun lalu. Dulu sempet rame, tapi satu-satu penghuninya pergi. Terakhir, ada anak kuliah juga yang ngontrak situ. Tapi hilang gak tahu kemana. Keluarganya nyariin, lapor polisi. Tapi gak pernah ketemu." Aku bengong. "Maksudnya kosong? Gimana?" "Saya di sana sekarang." Dia cuman diam, lama, lalu pelen-pelen dia bilang, "Mas, hati-hati ya. Kalau udah mulai dengar suara aneh, atau mimpi ketemu cewek nangis, cepet-cepet pindah." Aku nyoba ketawa. Walau jujur hatiku ciut. Tapi saya lihat ada 6 kamar. Dan kayaknya ada yang tinggal juga. Mas warung itu nyengir kecut. "Coba, deh mas,
Emang pernah lihat langsung orang kelewar masuk kamar selain Bu Marni? Emang pernah lihat wajah tetangga mas itu? Aku nggak bisa jawab. Hari itu aku balik ke kos dengan kepala muter, nggak bisa mikir. Begitu sampai kamar, aku duduk di kasur diam, HP-ku pegang terus. Malam itu, aku mutusin buat pasang rekaman suara, nyalain perekam dari jam 2 sampai subuh. Aku taruh HP deket pintu, biar bisa nangkep suara dari lorong. Jam 3 pagi, aku kebangun. Bukan karena alarm, tapi karena suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aku merem. Gak buka mata. Jantungku deg-degan. Ketukan itu makin keras. Tok, tok, tok. Lalu suara cewek nangis. Pelan banget dari lorong. Aku cuma bisa doa dalam hati. Gak berani gerak, tapi tanganku masih megang HP. Ku pencet pelan tombol stop rekaman. Lalu, ku peluk HP itu kayak pegangan hidup. Paginya, aku langsung dengerin hasil rekaman. Awalnya hening, cuma suara angin. Kadang suara tik-tik air tetesan dari atap bocor. Tapi di menit ke-46, aku dengar suara langkah kaki pelan banget. Nyeret, kayak orang jalan sambil nyeret kaki. Lalu, ada suara perempuan berbisik gantian. Kamu yang jadi, tumbal. Suaranya pelan banget, tapi jelas. Jelas banget, aku langsung lempar HP ke kasur. Dada sesak, kepala muter. Apa maksudnya gantian? Tumbal. Aku ambil napas panjang, lalu malam nia. Aku coba nekat keluar kamar jam 2 malam. Lorong. Jalap gulita, tapi aku bawa senter HP. Perlahan, aku jalan ke kamar nomor 2 dan 4. Pegang gagang pintunya. Masih sama, dipaku dari luar. Gak mungkin ada orang di dalam, pikirku. Tapi, pas aku deketin kamar nomor 4, aku dengar suara napas dari dalam. Pelan, tapi berat, seperti suara orang tua yang lagi sakit. Aku mundur, gak jadi ketuk. Nggak jadi apa-apa, langsung balik ke kamar. Badan lemes. Paginya, aku coba iseng tanya Bu Marni waktu ketemu di depan kos. Bu, di kamar 2 dan 4 siapa ya yang tinggal? Dia senyum. Senyumnya kali ini lebih lebar dari biasanya. Udah lama kosong mas, tapi kadang mereka balik. Aku nelan ludah. Maksudnya, siapa yang balik bu? Dia cuman senyum, nggak jawab. Lalu jalan ke arah dapur, tapi aku perhatiin. Langkahnya aneh, kayak bukan orang biasa, kayak bukan manusia. Dan sejak hari itu, aku mulai ngerasa kayak diawasin terus. Tiap buka pintu kamar, selalu ada rasa kayak ada yang berdiri di ujung lorong. Gak kelihatan, tapi berasa. Kadang suara tangisan perempuan makin dekat, bukan dari dapur lagi, tapi dari dalam kamar sebelah. Bahkan aku sempat dengar suara nyeret rantai. Tiap malam tidur aku doa terus. Tapi mimpi-mimpi aneh mulai datang. Aku mimpiin perempuan rambut panjang duduk di sudut lorong. Nunduk, bajunya putih kotor. Tapi mukanya nggak kelihatan. Dia cuma bilang, kamar. Ini, butuh satu lagi. Aku teriak dalam mimpi, tapi nggak bisa bangun. Badan kayak ketindihan, napas sut. Dan pas akhirnya bisa bangun, badan aku penuh keringat. Keringat dingin. Dan di pintu kamarku, ada bekas goresan kuku. Panjang, kayak cakar. Aku mulai sadar. Ini bukan cuma kos angker biasa, ini tempat pesugihan, dan aku bisa aja jadi target selanjutnya. Tapi aku belum berani pindah. Aku harus tahu dulu siapa sebenarnya Bu Marni, dan siapa aja anak kos yang katanya nggak pernah keluar itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mutusin buat buka paku kamar nomor 2. Tengah malam, diam-diam, walau aku belum siap dengan apapun yang bakal kutemukan, akhirnya aku nekat. Setelah berhari-hari dihantui rasa penasaran, takut, dan perasaan gak tenang, aku mutusin buat langsung konfrontasi sama Bu Marni. Pagi itu, habis subuh, aku duduk di ruang tamu. Kosan masih sepi. Udara dingin nempel di kulit. Tanganku gemeteran, tapi aku tahan. Aku tunggu dia keluar dari kamar belakang. Gak lama, Bu Marni muncul. Pakai daster warna hijau tua, rambutnya disanggul cepol rapi, tapi matanya kayak abis begadang semalaman. Pas lihat aku duduk di sana, dia sempat ngelirik aneh. Loh, Mas Raka, kok pagi-pagi udah bangun? Tanyanya sambil senyum. Aku narik nafas panjang. Bu, saya mau nanya. Tolong jawab jujur. Ini kos-kosan sebenarnya ada siapa aja sih yang tinggal? Soalnya saya nggak pernah lihat satupun orang keluar kamar selain saya Bu Marni diem lama. Senyumnya perlahan hilang. Udara pagi yang tadinya dingin berubah jadi sunyi. Terlalu sunyi. Aku lanjutin. Saya dengar suara-suara aneh tiap malam, Bu. Dari kamar. Dari lorong, dari dapur. Saya lihat sesuatu di baskom dapur waktu itu. Semalam saya dengar suara dari rekaman, Bu. Bu Marni masih diem, tapi kolik. Ini dia duduk di kursi rotan tua depan aku. Tatapannya jauh, kayak lagi mikir sesuatu yang berat. Tiba-tiba dia ketawa kecil. Mas Raka, katanya pelan.
Kamu pikir uang datang dari mana? Jantungku langsung berdetak nggak karuan. Kos ini nggak pernah kosong. Selalu ada yang datang. Selalu ada yang dibutuhkan. Buat dipersembahkan, aku mundur dikit. Bu Marni sekarang bukan lagi kelihatan seperti ibu-ibu kos biasa. Tatapannya kosong tapi dalam. Kayak nyeret aku masuk ke dalam dunia yang aku nggak pengen tahu. Saya dulu orang susah. Mas, hidup sendiri, nggak punya anak, nggak punya penghasilan tetap. Dulu saya cuma buka warung kecil, tapi hidup berat. Suatu malam saya mimpi. Mimpi tentang wanita tua dengan mata hitam legam. Dia bilang, saya bisa dapat segalanya. Uang, rumah, hidup nyaman, tapi ada syaratnya. Aku nelan ludah. Dia suruh saya buka kos di lokasi ini. Tempatnya udah ada, tinggal saya beli. Murah banget waktu itu. Tapi syaratnya, saya harus kasih tumbal. Anak muda, ya mau ngontrak atau ngekos. Dan harus dalam keadaan rela. Makanya saya selalu ramah. Bikin orang nyaman dulu, biar mereka nggak curiga. Aku nggak bisa ngomong. Rasanya kayak semua udara disedot keluar dari ruangan. Anak-anak itu, yang kamu bilang nggak pernah keluar kamar. Mereka masih di sini, tapi bukan dalam wujud yang sama. Tubuh mereka udah lama dikubur, tapi jiwanya masih saya rawat. Jadi bagian dari tempat ini, jadi pelindung juga, dan pengikat. Aku bangkit, mau kabur. Tapi kaki rasanya berat. Dada sesek napas kayak ditahan. Bu Marni berdiri, matanya merah, tapi bukan merah biasa. Bola matanya kayak berdarah, urat-uratnya menonjol. Jangan pergi dulu Mas Raka, belum waktunya. Aku lari masuk ke kamar, nutup pintu, dan ngunci rapat-rapat. Tapi malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Jam menunjukkan jam 2:45 dini hari. Aku duduk di kasur, masih pakai hoodie dan celana panjang. Semua lampu aku matiin, HP dalam mode diam. Gak berani buka jendela, gak berani gerak. Sampai akhirnya, suara itu datang lagi. KREEKK. Pintu kamarku kebuka pelan. Suara engselnya nyeret, bikin merinding. Aku gak berani nengok, tapi aku bisa ngerasain. Ada yang berdiri di ambang pintu. Nafasnya berat dingin banget. Udara di kamar tiba-tiba bau amis. Bercampur bau dupa yang menyengat langkah kaki itu. Masuk. Lambat, tapi pasti, aku pura-pura tidur. Mata merem, tapi jantung deg-degan setengah mati. Tangan gemeter. Napasku tahan sekuat mungkin. Seseorang atau sesuatu berdiri di samping kasur. Diam, lama, dan tiba-tiba. Aku ngerasa sesuatu megang kaki kiriku. Tangan, dingin, licin, berat. Aku refleks narik kaki, tapi tangan itu mencengkram. Kenceng. Terus dari samping aku bisa ngerasa ada napas berat mengarah ke wajahku. Aku tahan teriakan. Nggak tahu gimana, aku ambil keberanian, buka mata dikit, dan aku lihat wajah-wajah pucat, rambut panjang nutupin sebagian muka, matanya hitam, kosong, kayak cekungan. Dia ngeliatin aku, bibirnya pecah-pecah, darah netes dari lubang hidungnya. Dan dia buka mulut pelan. Kamu gantian, sekarang giliran kamu. Aku jerit sekuat tenaga, tendang makhluk itu, dan lompat dari kasur. Tapi pas aku nengok lagi, nggak ada siapa-siapa. Kaki kiriku masih kerasa dingin, kayak abis direndam es, tapi nggak ada bekas apapun. Kamar kembali sunyi. Tapi dari luar, dari lorong gelap itu, terdengar suara langkah kaki kecil, pelan, tapi banyak. Seolah ada lebih dari satu orang yang jalan bersamaan, dan mereka bisik-bisik. Gantian, gantian, gantian. Aku nangis malam itu. Beneran nangis. Bukan karena takut aja, tapi juga karena ngerasa sendirian, terjebak. Gak bisa cerita ke siapa-siapa, gak ada yang bakal percaya. Dan yang lebih parah, aku gak tahu harus gimana buat keluar dari tempat ini. Paginya, aku coba keluar kosan, tapi pagar digembok dari luar, HP gak ada sinyal. Dan pas aku lari ke kamar Bu Marni buat minta keluar, kamar itu kosong, gak ada orang, gak ada suara. Bahkan kasurnya udah kotor berdebu, kayak udah gak ditinggali lama. Tapi setiap malam, suara langkah kaki dan bisik-bisik itu terus datang. Dan aku ngerasa waktuku gak banyak, karena dari mimpi-mimpi yang aku alami belakangan ini, selalu muncul sosok yang sama. Cewek berambut panjang, matanya kosong, dan selalu bilang hal yang sama. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Dan di mimpiku yang terakhir, dia berdiri di tengah dapur, di samping baskom besar berisi air hitam. Tangannya megang kepala seseorang, kepala manusia. Rambutnya masih nempel, dia senyum, lalu bilang, "Waktumu habis Raka, aku gak tahan lagi." Setelah malam kemarin ngerasain tangan dingin megang kaki kiriku, aku gak bisa tidur sama sekali. Setiap kali merem, suara cewek nangis dari arah dapur makin jelas. Kadang diselingin suara bisik-bisik,
kayak orang ngobrol deket banget di telinga. Bahkan sempat ada bayangan putih lewat di ujung kaki tempat tidur. Dan yang paling bikin aku nyaris gila, aku sempat ngeliat rambut panjang keluar dari salah pintu kamar. Subuh-subuh, sekitar jam 5 lewat, aku udah beresin tas. Semua barang aku masukin asal gak peduli ada yang ketinggalan. Aku cuma pengen keluar dari tempat sialan ini. Badan lemes, kepala berat, tapi aku paksain. Waktu aku buka pintu kamar pelan-pelan, lorong masih gelap, meski harusnya cahaya subuh. Udah masuk, aku jalan cepat-cepat, ngelewatin kamar nomor 2 yang masih dipaku gagangnya. Ngelewatin dapur yang sekarang pintunya ketutup rapit lagi. Dan pas aku sampai ruang depan, Bu Marni udah berdiri di sana. Dia pakai daster warna abu-abu, rambutnya digelung tinggi, dan mukanya datar banget. Gak ada senyum seperti biasa. Tapi matanya hitam. Gak ada putihnya, Mas Raka. Belum waktunya keluar, aku langsung lari. Nabrak pintu, gedor-gedor sambil teriak minta tolong. Tapi anehnya, suara aku kayak tenggelam. Gak ada gema, gak ada pantulan. Suara aku kayak kesedot ruang kosong. Aku dorong pintu sekuat tenaga. Dan begitu kebuka bukan halaman depan yang kulihat, tapi lorong kos yang tadi. Aku balik badan, lari lagi lewat lorong belakang. Tapi setiap belokan, setiap pintu yang kubuka semuanya sama lorong gelap, kamar kosong, atau dapur yang sama. Kayak aku diputer-puterin, napas aku ngos-ngosan, badan gemeteran, jantung rasanya mau meledak. Aku berhenti di pojok dekat kamar mandi. Umum duduk sambil coba tenangin diri, tapi nggak bisa. Semua terasa salah. Sampai tiba-tiba, aku lihat tangga kecil di pojok dinding yang sebelumnya nggak pernah ada. Tangga keotas, mungkin keloteng. Aku sempat ragu. Tapi cuma itu satu-satunya tempat yang belum aku coba. Dengan tenaga sisa, aku panjat tangga kayu yang sempit itu, yang bunyinya berderit tiap kali diinjak. Dan begitu aku sampai di atas, aku nyesel. Loteng itu pengap, bau banget. Bau kayak tikus mati dicampur dupa. Lantainya setengah bolong, dan lampu cuma nyala redup. Tapi di tengah ruangan itu, ada 5 benda yang ditutup kain putih. Seperti mayat yang dikafani. Tanganku gemeter. Aku jalan pelan, nyamperin satu persatu. Kain kafan itu nggak diikat, jadi bagian atasnya kebuka sedikit. Dan dari sela kain putih itu, kelihatan rambut panjang menjuntai keluar. Rambut hitam lebat. Di sebelahnya, mayat lain pakai jaket kuning. Aku langsung inget, itu jaket yang pernah aku lihat sekilas di lorong waktu malam-malam. Aku mundur pelan, tapi kaki aku nyenggol pot kecil berisi dupa, jatuh, bunyi plek keras banget di ruangan senyap. Itu, dan tiba-tiba, kelima jasad itu gerak pelan, seperti menggeliat. Aku teriak sekuatnya. Gak peduli lagi. Aku lari ke belakang, jatuh ke tangga, guling sampai bawah. Kaki kebentur papan, pinggang nyangkut. Tapi aku paksain bangun dan terus lari. Ke arah yang aku gak tahu kemana. Aku pingsan. Gak tahu berapa lama. Pas aku sadar, aku udah ada di pinggir jalan. Di trotoar dingin, hujan rintik-rintik. Badan aku penuh debu dan luka lecet. Tas udah gak ada. Tapi aku selamat. Ada ibu-ibu lewat, bantuin aku bangun. Dia nanya, "Mas, nggak apa-apa, dari mana?" Aku cuma bisa jawab pelan, suara serak, sambil gemeteran. "Saya harus pergi, jangan ke kos itu, jangan pernah ke sana." Sejak hari itu, aku nggak pernah balik lagi ke Semarang Atas. Semua barang, aku relain. Aku pindah ke kontrakan temen, jauh dari lokasi itu. Dan selama berminggu-minggu setelahnya, aku masih mimpi buruk. Mimpi lorong gelap, suara cewek nangis, dan jasad di loteng yang bangkit pelan-pelan. Aku pernah coba cari info soal kos itu. Tapi hasilnya nihil. Gak ada data, gak ada nama pemilik atas nama Bu Marni. Bahkan alamat yang aku ingat, Kakmang, di map, seakan-akan tempat itu gak pernah ada. Tapi aku tahu, itu bukan mimpi. Semua yang aku alami nyata. Dan sekarang, kadang-kadang, jam 3 pagi di tempat baruku yang jauh dari sana, aku masih suka dengar suara bisik-bisik. Kalau kamu ngerasa pernah ngelewatin gang sempit di Semarang Atas, yang ujungnya ada rumah tua dikelilingi pohon bambu, jangan masuk. Kalau kamu lihat papan kecil bertuliskan kosan Bu Marni, harga murah, dekat kampus, jangan percaya. Karena begitu kamu masuk, kamu bukan cuma nyewa kamar. Kamu mungkin disiapin buat jadi tumbal berikutnya. Udah 2 minggu. Sejak aku kabur dari kos itu, 2 minggu yang aneh. Hidupku kayak bukan hidupku lagi. Aku sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari Semarang Atas. Tempat ini sepi, adem, dan gak ada lorong-lorong gelap atau suara bisikan dari kamar mandi. Tapi, walaupun tempat ini kelihatan normal, aku tahu pikiranku belum bisa sepenuhnya lepas. Aku masih mimpiin tempat itu, hampir tiap malam. Mimpi yang sama. Aku jalan di lorong kos yang gelap. Lantainya lembab,
Lampunya kedip-kedip. Aku dengar suara nangis pelan dari arah dapur. Dan selalu, di akhir mimpi, Bu Marni berdiri di ujung lorong, senyum lebar dengan tangan berlumuran darah. Kadang dia cuma berdiri, kadang dia jalan pelan ke arahku. Tapi aku selalu bangun sebelum dia sampai. Cuma mimpi yang ganggu aku. Ada sesuatu yang lebih aneh. Suatu malam, aku lagi sendirian di kontrakan, nonton TV sambil makan mie instan. TV nyala, tapi tiba-tiba suaranya hilang. Gambarnya masih jalan, tapi sunyi. Aku pikir remote-nya error. Tapi gak lama, layar berubah sendiri. Gak ada saluran, cuma warna hitam, kayak mati. Dan dari layar itu, muncul bayangan. Sekilas, wajah perempuan senyum. Rambutnya digelung, dan matanya hitam pekat. Aku lempar remote langsung matiin TV. Dan malam itu, aku tidur dengan lampu nyala semua. Besok paginya, aku sempat mikir mungkin aku cuma halu. Trauma, kecapean, mungkin juga kurang tidur. Tapi rasa itu gak hilang. Perasaan kalau aku masih dibayangin, masih diikutin. Akhirnya aku nekat cari tahu. Aku buka laptop, mulai googling tentang kos-kosan di Semarang Atas, coba lihat-lihat peta satelit, dan nyari nama Bu Marni di forum-forum kampus. Tapi nihil, gak ada yang muncul. Bahkan waktu aku buka Street View di daerah sekitar lokasi kos, tempat itu kosong, kayak jalan buntu. Bahkan rumahnya gak kelihatan, seolah-olah udah dihapus dari peta. Aku coba nanya ke teman-teman yang dulu pernah tinggal di sekitar sana. Gak ada yang tahu. Ada yang malah bilang, loh, di jalan itu gak ada kos. Di ujungnya rumah kosong udah lama ditutup. Yang lain bahkan bilang kalau daerah itu emang dikenal angker. Tapi soal kos Bu Marni, gak ada satupun yang ngeh. Aku jadi makin yakin, tempat itu bukan sekadar tempat biasa. Kayaknya emang bukan cuma tempat tinggal, tapi semacam portal atau ruang yang gak semua orang bisa akses. Dan mungkin yang bisa masuk cuma yang dipilih. Dari semua yang aku temui, cuma satu hal yang bikin bulu kuduku bener-bener berdiri. Suatu malam, sekitar jam 11, aku iseng buka Instagram, scroll sampai ke Explore. Dan tiba-tiba muncul iklan kecil, postingan dari akun gak jelas, namanya cuma angka acak dan simbol, tapi captionnya jelas banget. Cari kos murah, lokasi tenang dan aman, 500.000, bulan, dekat kampus. Chat segera. Aku klik, ada 5 foto. Dan waktu aku lihat satu persatu, hatiku langsung mencelos. Itu foto lorongnya, foto Dupernia, foto kamar nomor 2 yang pintunya selalu tertutup. Dan di salah satu foto itu, di pojok kaca lemari, ada pantulan perempuan berdiri. Wajahnya nggak terlalu kelihatan, tapi aku tahu, itu Bu Marni. Aku langsung tutup HP, hapus history, dan buang SIM card. Malam itu aku nggak bisa tidur, karena aku sadar satu hal, kos itu masih ada. Dan mereka sekarang aktif promosi, masih nerima anak kos baru, masih cari yang dibutuhkan. Entah, siapa yang bakal jadi korban selanjutnya. Yang bikin aku makin takut adalah waktu aku buka email keesokan harinya, ada satu pesan masuk dari alamat email yang asing. Subjeknya cuma, kapan mau balik Mas Raka? Isi pesannya pendek, hanya satu kalimat, kamar Mas masih kami simpan, jangan lama-lama di luar. Gak ada nama, gak ada salam. Tapi aku tahu itu dari mereka. Aku ganti semua akun, beli nomor baru, pindah kontrakan lagi, lebih jauh, ganti laptop. Semua hal yang aku pikir bisa bikin aku hilang dari radar mereka. Aku tapi nggak semudah itu. Kadang malam-malam aku masih bisa cium bau dupa terbakar. Kadang di cermin kamar mandi ada uap seperti bekas napas yang membentuk senyuman. Bahkan pernah sekali, waktu aku pulang dari warung, ada cewek berdiri di depan pintu kontrakan. Dia nunduk, rambutnya nutupin muka. Tapi sebelum aku sempet tanya siapa dia ngomong pelan banget, saya kos di tempat Bu Marni juga. Lalu dia jalan pergi, tanpa menoleh, dan langkahnya nggak bersuara. Sejak itu aku sadar, mungkin aku nggak pernah bener-bener keluar dari sana. Mungkin tubuhku selamat, tapi jiwaku masih terikat. Dan tempat itu, kos tua yang selalu punya kamar kosong, akan terus ada. Nunggu orang baru, nunggu mahasiswa dari luar kota yang butuh tempat tinggal murah. Nunggu korban yang nggak tahu apa-apa. Jadi kalau suatu hari kamu lagi nyari kos, dan kamu lihat iklan yang terlalu bagus buat jadi kenyataan, harga murah, lokasi strategis, fasilitas lengkap, pemiliknya ramah. Coba perhatiin baik-baik, apakah di fotonya ada lorong gelap? Apakah ada kamar nomor 2 yang pintunya selalu tertutup? Dan kalau kamu ketemu ibu kos dengan rambut digelung dan senyum yang terlalu manis, jangan ambil kuncinya. Karena begitu kamu masuk, kamu nggak akan keluar lagi sebagai dirimu yang sama. Kos itu nggak pernah penuh. Kos itu nggak pernah benar-benar tutup, dan Bu Marni masih nerima penghuni baru. Jadi, kalau suatu hari kamu dapat tawaran kos yang harganya murah banget,
Bangunannya tua, ibu kosnya terlalu ramah, dan dapurnya nggak boleh dipakai. Coba pikir ulang, karena bisa aja kamu bukan cuma ngontrak kamar, tapi juga nyewa tempat buat roh yang masih penasaran. Terima kasih udah dengerin cerita ini sampai habis. Kalau kamu suka cerita horor yang beda, yang berasa nyata dan bikin merinding sampai tulang belakang, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan terakhir, kalau kamu dengar suara bisikan jam 3 pagi, jangan jawab. Kadang, yang bisik itu bukan manusia. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.